Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ini jam berapa? Oke. Ketua kelasnya siapa nih? Dak, tolong dipimpin doa dulu, Dak. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Kelas RPL nih, saya absen dulu ya. Oke. Adit Ramdhani. Hadir? Alif Robiansyah. Kemana? Sakit. Pertemuan sebelumnya ada nggak? Ada ya? Udah berapa hari sakit? Dari kemarin? Oke. Darwis? Ada ya. Diki? Erisa, Evania, Fadlin, hadir. Fahmi, Fahri, Faisal, Ferdinand, Hanifah, Huda, Ihsan Sidik, Iman Solehudin, Kiki, sakit. Udah berapa hari? 2 hari. Mika, Muhammad Frizki, oke. Muhammad Nizar, Muhammad Rafi, Muhammad Rafi Syabani, Rahmat, Rega, Ridwan, Rizki Anugrah Putra, Sultan, Yusuf, Zaldi. Nah, ada semua. Berarti 2 orang tidak hadir ya. Oke. Sekarang saya mau jelasin dulu, kita ada di pertemuan ke berapa? Bentar. Nah, oke, saya sudah siapin materinya. Ini data tentang data manipulation language. Untuk apa sih kita belajar tentang DML ini? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Kita belajar tentang ini buat apa? Atau dari materi sebelumnya? Kalau materi sebelumnya tentang apa? DDL. Apa kepanjangan DDL? Data Definition Language. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu Data Definition Language, yang sekarang Data Manipulation Language. Kalau yang kemarin Data Definition Language itu membuat apa? Membuat database, tabel, apalagi? Kolom, dan bisa juga mengubah dan menghapus. Nah, selanjutnya berarti kita masuk ke pelajaran sekarang, yaitu tentang data manipulation language.
Tahu nggak kira-kira buat apa itu? Kira-kira buat apa aja DML? Tujuannya apa? Memanipulasi. Manipulasi apa? Data. Oke. Kalau manipulasi, sebentar. Oke. Kalau yang namanya manipulasi berarti bisa diapakan data itu? Bisa diubah ya, manipulasi. Contohnya gitu, manipulasi data itu bisa dirubah-rubah datanya. Bisa dirubah, bisa dihapus, dan bisa nambah juga gitu. Nah ini, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian akan dikatakan kompeten apabila masuk ke kriteria yang 4 ini. 1. Menjelaskan tentang data manipulation language. Kalau kemarin kan menjelaskan DDL udah bisa ya pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya menyimpulkan daftar kelompok perintah yang termasuk dalam data manipulation language. Yang ketiganya menunjukkan daftar kelompok perintah dalam data manipulation language. Dan yang keempat, ini biasanya yang ditunggu-tunggu, yaitu mempraktekkan perintah yang ada dalam data manipulation language. Nah ini nanti hasil akhirnya kalian harus bisa membuat suatu basis data. Kalau suatu basis data udah dibuat ya waktu pertemuan sebelumnya, membuat database, membuat kolom dan membuat tabel dan membuat kolom-kolomnya. Nah sekarang tugasnya adalah setelah database itu dibuat dan tabel itu sudah dibuat, sekarang datanya kita masukin ke dalam database atau tabel-tabel yang ada dalam database itu. Tapi sebelumnya, nah ini manipulasi data. Data manipulation language merupakan bahasa basis data. Jadi ujung-ujungnya kalian sekarang kelas berapa? 11 SMK ya, RPL jurusannya. Ujung-ujungnya belajar lagi bahasa, tapi bahasanya bukan bahasa dengan manusia gitu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu untuk komunikasi dengan manusia. Tapi kali ini kalian akan belajar tentang bahasa basis data, di mana bahasa ini akan kalian pelajari supaya kalian bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan komputer, dengan mesin, bolehlah dengan mesin atau dengan komputer. Jadi dengan perintah DML itu bisa komputer itu bisa mengerti dan bisa mengeksekusi sesuai dengan yang kita inginkan. Intinya gitu, DML itu bahasa-bahasa juga. Jadi kita akan belajar bahasa basis data, di mana kita akan belajar bahasa supaya bisa berkomunikasi dengan komputer supaya sesuai dengan yang kita perintahkan gitu. Selanjutnya, modifikasi data terdiri dari, nah ini ya, modifikasi data atau yang data manipulation language itu terdiri dari 1. Penambahan data, yaitu perintahnya apa? Insert. Terus pembaruan atau pembaruan itu apa ya? Enggak, bahasa Indonesianya pembaruan. Memperbaharui, mengubah ya. Mengubah, memperbaharui itu bisa pakai update, dan penghapusan itu menggunakan delete. Bedanya dengan DML, ada yang bisa jelasin enggak? Coba Pak Ri, beda DML. Di DML dan DDL perbedaannya apa? Kalau menambah, ini juga sih penambahan. Kalau penambahan di DML itu apa? Di DML insert. Kalau di DDL untuk nambah tabel itu apa? Alter. Ada yang ini? Create. Nah untuk update, untuk pembaharuan atau mengubah di DDL itu untuk mengubah tabel atau mengubah database.
Perintahnya apa? Kalau di DML, update. Nah sekarang kalau di DDL, untuk menghapus database atau tabel, perintahnya drop. Kalau di DML, delete. Yang perlu digarisbawahi atau perlu kalian ketahui dengan secara garis besar, kalau DML itu untuk bahasa untuk memperbaharui atau mengubah dan menghapus data yang ada dalam tabel atau data yang ada dalam database. Tetapi kalau DDL adalah bahasa untuk membuat struktur database itu sendiri. Membuat database, membuat tabel itu menggunakan bahasa DDL. Nah itu perbedaannya. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya, coba baca nomor 1. Di situ ada ya. Nih contohnya, perhatikan. Perintahnya buatlah database dengan nama DB perusahaan. Buat tabelnya sudah ada kan ya? Berarti tinggal isi datanya aja yang kemarin. Yang kemarin apa? Universitas ya? Gak apa-apa, isi aja datanya. Isi datanya minimal 5. Praktekan yang tadi ini ya. Yang apa tadi? Sebentar. Nah ini, praktekan yang insert into masukkan. Insert intonya masukkan ke dalam tabel yang sudah dibuat. Ini tabel yang kemarin, hasil kemarin ada nggak? Mana yang mana? Yang gimana? Hilang? Coba nyalain lagi. Bismillah dulu. Oke. Silahkan diskusi ya. Kerjakan. Ada ini nanti saya lihat jika ada kesulitan. Ya? Gimana? Apa? Oh boleh. Ada universitasnya enggak? Ada. Ya tinggal diisi datanya. Isi, masukkan tabelnya ke dalam masukkan datanya ke dalam tabel yang ada di itu, itu. 5 aja. Per tabel 5 ya. Per tabel 5 data. Ya, ini udah bisa masuk data, bisa masukin data barusan. Bisa? Satu ini berapa data yang sudah masuk? Satu ini dua data. Yang ini berapa? Error. Cobain lagi. Errornya gimana? Bentar. Kata ke dua. Yang mana? Ya iya duplikat. Ini kan nerusin yang tadi. Mana yang duplikat? Kata duplikat mana? Iya. Ini kan nick itu kan di setting primary. Primary itu harus unik, gak boleh 2 kali. Berarti rubah nick. Iya, nggak bisa double, pasti gagal. Jadi untuk nicknya edit, jangan sama persis. Coba dulu. Udah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Oke. Error gimana?
di enter video mata Yang mana itu? Oke. Oke, perhatikan semuanya. Gini. Sok, duduk dulu. Pri, duduk. Ini setelah saya melihat gitu, melihat satu persatu kelompok, ternyata ada hal-hal yang unik. Fahri tadi kendalanya apa? Ada kendala enggak? Ada kendala enggak? Enggak ya. Yang ini, yang kelompok 2 apa kendalanya? Apa? Kurang detailnya kenapa? Pakai bahasa Indonesia. Enggak ada nah, jadi enggak ada sintaknya gini. Kalau create tabel itu jangan create tabel langsung TB dosen. Ini akan salah. Harusnya create tabel TB dosen. Gitu ya? Ya, paham? Saya yang menemukan Pak Hari. Oke, nih yang ini. Kenapa? Ada kesalahan nggak tadi? Apa tadi? Primary key-nya sama, duplikat. Ya, jadi kalau misalkan ada kolom primary key, nih, perhatikan semua. Perhatikan semuanya. Contoh, jika ada tabel kolomnya itu misalkan primary key, dijadikan sebagai primary key. Ada artinya enggak itu? Primary key. Primary key dalam satu tabel mungkin enggak akan ada data yang sama? Enggak, nanya dulu. Mungkin enggak nama dalam satu kelas itu sama? Ada kemungkinan nama. Mungkin enggak jenis kelamin sama semua? Hah? Mungkin sekali gitu. Alamat juga. Mungkin enggak dalam satu kelas alamatnya ada di satu kampung, misalnya di satu tempat? Sangat mungkin. Tapi yang enggak mungkin tuh, contohnya, mungkin enggak satu orang nomor induk kependudukan dipakai oleh lebih dari satu orang? Yang paling sederhana deh, mungkin nggak nomor HP-nya sama? Misalkan Fahri sama siapa? Sama Jaldi, nomor HP-nya sama, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah itu, untuk primary key usahakan yang mungkin yang disebutnya tuh semaksimal mungkin tidak ada duplikasi. Contohnya, nick itu tidak akan ada duplikasi karena beda nicknya. Nomor telepon pasti beda nggak? Pasti beda gitu. Email bisa beda ya. Nomor induk aja di kelas beda nggak? Beda. Nah, contohnya itu. Itu ya untuk yang primary key kelompok 3 tadi. Nih yang ini kenapa? Ada masalah tadi? Tadi masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Nggak ada masalah. Serius nggak ada masalah. Mana datanya? Oh ya. Oke. Itu lancar aja kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Ada masalah enggak? Tabelnya kenapa? Tabelnya enggak ada. Oke. Kita refleksi aja langsung. Jadi gini. Untuk yang kelompok 1 sepertinya lancar-lancar saja, tidak ada kendala yang berarti. Untuk yang kelompok 2 tadi
memang kendalanya di sintak untuk buat tabelnya ya. Yang ini untuk penginputan datanya jangan sampai ada yang sama. Ya, so far sejauh ini semuanya udah baik. Jadi untuk sebenarnya kalau jamnya 4 jam itu kita kan ada peralihan ini ya dari kurikulum, jamnya dari 4 jam jadi 2 jam. Mungkin di pertemuan selanjutnya kelompok yang sekarang itu akan presentasi ya. Presentasi. Jadi hasil kalian mengerjakan nanti akan diperlihatkan dan dikomentari oleh teman-teman yang lain. Itu karena waktunya memang terbatas sekarang, ada pergantian jadwal ya. Kita akan presentasinya kita akan majukan ke minggu depan atau pertemuan hari apa kita ini lagi? Sabtu. Ya, insya Allah Sabtu lah. Oke. Untuk DML memang tidak tidak serumit yang DDL. Itu tinggal. Tapi ada nggak yang sudah mempraktekkan update tadi? Belum ya? Ya oke, untuk ini pertemuan minggu depan aja. Nah ini ada tugas juga ya. Nanti saya kirim linknya, itu diisi aja ya. Di Google Classroom. Di Google Classroom kalian buka, kerjakan, nggak banyak, kurang lebih ada 20 soal. Pilihan ganda, silahkan kerjakan. Dan seperti biasa, kalau pelajaran saya itu sebelum kita belajar hari ini di kelas, malamnya saya kirim bahan ajar di Google Classroom. Jadi sebelum ke pelajaran sekarang, saya harap kalian baca-baca dulu gitu ya, baca-baca atau nyatetlah yang pentingnya saja dalam bentuk rangkuman. Itu nanti kalau ada pertanyaan pas kita tatap muka, silahkan ajukan pertanyaan kalau ada yang kurang dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tentang apa kita pertemuan hari ini? DML, Data Manipulation Language. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelajaran kali ini. Selanjutnya saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan matikan komputernya, duduk rapih masing-masing dan berdoa KM-nya. Tugasnya kumpulkan, LKPD-nya kumpulkan. Matikan komputernya. Siap-siap. Udah, ketua kelas silahkan pimpin doa. Tapi lihat dulu, sudah beres semua apa belum? Silahkan. Tuh, belum rapi tuh. Sebelum mari kita berdoa. Doa mulai. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Manun Pak.